Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik, yaitu kisah tentang Ibrahim bin Adham. Pada suatu waktu Ibrahim bin Adham melakukan perjalanan ke suatu tempat. Ia pun melewati kota Syam. Di suatu malam yang hujan, ia memutuskan untuk menginap di salah satu masjid di sana. Ketika ia sedang terlelap, marbot masjid membangunkannya. "Bangunlah, masjid ini akan aku tutup." Ibrahim bin Adham kemudian mengutarakan sebuah alasan bahwa ia adalah seseorang yang melakukan perjalanan atau ia seorang musafir, dan ia sangat membutuhkan tempat untuk bermalam pada saat itu. Namun si marbot tidak menerima alasan, pasalnya di masjid itu lampu dan tikar seringkali hilang dicuri oleh orang lain. "Tidak ada seorang pun yang aku izinkan untuk tinggal di masjid ini, meskipun ia adalah Ibrahim bin Adham," kata si marbot yang sejatinya menunjukkan pengakuannya terhadap kehebatan Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, "Aku ini adalah Ibrahim bin Adham." Marbot pun tetap pada pendiriannya dan tidak memperbolehkannya. Bahkan ia menuduh pria yang dihadapannya itu telah berbohong dengan mengaku sebagai Ibrahim bin Adham. Si marbot akhirnya menyeretnya ke depan kamar mandi dan mempersilahkannya untuk tidur di sana. "Kalau malam ini kamu memang butuh tempat tinggal, maka tinggallah di kamar mandi ini." Di depan kamar mandi itu ia melihat ada seorang yang berwajah tampan sedang melakukan suatu pekerjaan. Ia adalah tukang bangunan. Ibrahim mengucapkan salam kepadanya, namun sama sekali ia tidak menjawabnya. Setelah pekerjaannya selesai, ia lantas menjelaskan alasan mengapa ia tidak menjawab salam tersebut. "Maaf, aku di sini bekerja dan karenanya aku mendapatkan upah. Aku takut termasuk orang-orang yang berkhianat dan memakan gaji buta manakala aku sibuk berbicara dan menjawab salam darimu." "Berapa gaji per hari yang diberikan kepadamu?" tanya Ibrahim penasaran. Lelaki itu pun lalu menjawab, 1 dirham dan 1/6 dirham dalam bentuk makanan pokok. Namun yang 1 dirham itu aku berikan kepada para keponakanku yang tidak lagi memiliki orang tua. Ibrahim bin Adham menanyakan kepada lelaki itu tentang doa dan keinginan apa yang ia kehendaki agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, lelaki itu lalu menjawab bahwa ia telah memanjatkan sebuah doa selama 20 tahun lamanya, namun Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Mendengar hal itu, Ibrahim bin Adham semakin penasaran apa yang sebenarnya yang diinginkan olehnya. Ia menjawab, "Aku pernah mendengar ada seorang non-Arab yang sangatlah zuhud dan rajin beribadah yang bernama Ibrahim bin Adham. Aku memohon kepada Allah, sebelum aku meninggal dunia, aku ingin Allah mempertemukan aku dengannya." Ibrahim bin Adham kemudian menjawab, "Sekarang berbahagialah. Aku ini adalah Ibrahim bin Adham. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu dengan cara ia menyeretku ke sini." Lelaki itu pun bangkit dari tempatnya dan berlari sembari berteriak, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Kini aku memohon kepadamu, ambillah aku ya Allah." Selepas ia mengucapkan kalimat itu, ia terjatuh dan menemui ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat, kisah ini sendiri terdapat dalam kitab An-Nail Al-Hadsid fi Hikayat Al-Hadis, karya daripada Abu Hafs Umar bin Al-Husain Al-Samarkandi. Lewat kisah ini terbaca dengan jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa seseorang yang memohon kepadanya, bahkan setelah 20 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah akan mengabulkan siapa saja yang meminta kepadanya. Juga siapa yang sombong tidak mau untuk berdoa kepadanya, maka ia akan memasukkan ke dalam neraka. Begitu kurang lebih penjelasan di dalam kitab tafsir Al-Muntakhab. Lantas apa hubungannya berdoa dengan kesombongan? Syekh Al-Nawawi dalam tafsir Marah Labid menjelaskan ketika seseorang berdoa berarti ada rasa ubudiyah atau penyerahan diri dan hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meninggalkan dan tidak mau berdoa, maka ia dinilai sombong.
Al-Nawawi menjelaskan, siapa yang berdoa namun hatinya masih terpaut dan bergantung kepada selainnya, maka sejatinya ia hanya berdoa secara lisan saja, dan tidak pada tahapan ini sama saja ia tidak berdoa. Kembali tentang pengabulan doa seperti kisah yang saya kisahkan sebelumnya. Yang harus diyakini oleh seseorang yang berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertimbangan sendiri tentang kapan dan dalam bentuk apa doa itu akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya dan juga Maha bijaksana. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, melainkan pasti Allah memberikannya kepadanya, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dari kejelekan yang sebanding dengan doanya, selama ia tidak mendoakan dosa atau memutuskan silaturahim. Lalu seseorang berkata, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Hadis riwayat Tirmizi. Pada akhirnya, berdoa memang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang lebih penting daripada itu, wahai sahabat, yakni doa itu adalah ibadah. Jika doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkannya, bisa jadi ia masih ingin mendengar kita merintih. Ia masih ingin mendengar kita merengek-rengek memohon kepadanya. Dalam keadaan demikian, kita harus tetap husnuzan dan tidak berhenti berdoa. Semua akan indah pada waktunya, wahai sahabat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga daripada kisah ini baik saya sendiri dan sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.